Kita hampir di semua industri sebenarnya masih berharap pada saat high season, liburan sekolah, itu masih ada hari-hari yang bisa menambah income untuk membantu kondisi agar menjadi lebih baik. Tetapi di lain pihak kami juga mengerti kondisi pandemik ini mesti segera diatasi. Jadi kalau seandainya pemerintah memangkas hari-hari libur, pasti hotel-hotel atau industri pariwisata secara menyeluruh akan makin terpuruk. Itu kondisi di lapangan. Nah, mungkin saya berharap kalau ngelihat tahun ini kan banyak relaksasi dan stimulus dari pemerintah. Khusus bisa untuk industri pariwisata dibuatkan juga stimulus-stimulus berbagai skim agar industri pariwisata dapat tertolonglah agar tidak semuanya kolaps gitu. Stimulus apa yang paling diharapkan untuk industri pariwisata, Pak Joni? Misalnya begini, di beberapa hotel atau beberapa industri itu kan mereka punya kredit dengan bank. Bank menjadwalkan kembali, artinya sekarang tidak membayar bunga. Tetapi bunga itu bukan dihapus, tetapi dibebankan untuk dibayarkan kemudian. Artinya kita tetap terhutang. Kita tetap terhutang dan hutang itu bunga berbunga gitu loh, makin menggunung gitu. Itu kan sama juga bom waktu, hanya menunggu meledak kapan nggak sanggup, gulung tikar. Nah, apakah ada kemungkinan misalnya bunga-bunga selama tidak beroperasi, selama masa pandemik ini bunganya ditanggung oleh pemerintah misalnya. Terus bagi hotel-hotel atau banyak industri pariwisata yang bekerja sama dengan pemerintah di daerah, itu mereka ada membayar kontribusi, membayar konsesi, itu ternyata tidak dihapus, ditangguhkan tapi tidak dihapus. Ada yang dikasih diskon 50%. Padahal tahun kemarin dari Maret sampai Desember itu tidak buka, tidak beroperasi. Tetapi kontribusi harus jalan terus. Artinya apa? Itu akan tetap menjadi terhutang. Akan hutang kepada pemerintah yang nanti suatu saat utang itu akan ditagihkan kembali. Padahal kondisinya belum penuh industri ini. Kondisinya belum pulih, belum kembali beroperasi. Tapi utang itu akan tertumpuk terus. Nah, adakah kemungkinan karena ini kan lintas juga pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Contohnya seperti PBB. Di beberapa daerah PBB-nya ya dikasih diskon, tetapi tetap aja harus bayar. Sementara sekarang kondisinya begitu terpuruk. Demikian Mbak Aneka. Baik, Pak Joni, berarti yang Anda maksudkan ini sebenarnya terkait dengan restrukturisasi kredit yang juga sudah diberikan pemerintah, tapi tidak cukup begitu. Anda berharap kalau bunganya ini juga turut dihapuskan. Apakah ini artinya pelaku industri itu sebenarnya pesimis kalau nanti ketika keadaan sudah membaik lalu bisa melunasi seluruh bunga yang sudah ditangguhkan sebelumnya? Nah, ini yang kita khawatirkan. Sekarang ini kan ditangguhkan, bukan dihapus. Nah, ditangguhkan artinya kan hutangnya membengkak. Padahal dia dalam kondisi sangat terpuruk dan tidak beroperasi. Pada saat mulai beroperasi, bank pasti akan menagih. Nah, pada saat menagih kan hutangnya sudah bunga berbunga kan, kena tumpukan bunganya tadi pasti dihitung bunga lagi kan. Nah, ini yang menurut saya di satu pihak pemerintah sedang merencanakan akan memotong hari-hari atau menghitung kembalilah hari-hari libur. Ini akan menekan penghasilan lagi kan. Nah, kondisi seperti ini kita berharap dapat dipertimbangkan. Di satu pihak kita mendukung pemerintah untuk mengevaluasi kembali. Nah, namun saya juga berharap mungkin jangan sepanjang tahun 2021. Katakanlah dievaluasi sampai bulan Agustus. Setelah bulan Agustus mungkin kondisi sudah lebih baik, bisa diberikan kelonggaran kembali, hari libur dinormalkan kembali, liburan di akhir tahun dapat berjalan kembali, jangan dipotong gitu.